Hai adik-adik, bahas soal dong. Kali ini kita bahas buku matematika kelas 9 latihan 3.1. Nomor 3. Gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Nah, adik-adik di sini ada 5 gambar dengan refleksinya masing-masing. Langsung saja kita bahas nomor 3A. A. Segi 4 JKLM dengan titik sudutnya di J 2,2, K 7,4, L 9,-2 dan M 3,-1 direfleksikan terhadap sumbu Y. Sebelum kita menggambar segi 4 JKLM dan refleksinya, kita perhatikan terlebih dahulu tabel berikut ini. Di sini aturannya refleksi terhadap sumbu Y, maka nanti koordinat bayangannya menjadi negatif X, Y. Titik-titik koordinat JKLM sebagai berikut, maka kita dapatkan koordinat bayangannya. Sesuai dengan rumusnya, maka nilai Y itu tetap dan nilai X itu kita kali dengan negatif. Maka titik J 2,2, di sini X-nya 2 dan Y-nya 2. Setelah direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinat bayangan J aksen menjadi buka kurung negatif 2,2. Di sini nilai Y-nya tetap 2 dan nilai X-nya yang tadinya 2 menjadi negatif 2. Kemudian titik koordinat K 7,4, di sini X-nya 7 dan Y-nya itu 4. Koordinat bayangannya K aksen menjadi negatif 7,4. Di sini 4-nya tetap dan 7-nya berubah tanda menjadi negatif karena kita kalikan dengan tanda negatif. Kemudian yang L 9,-2 itu L aksennya menjadi negatif 9,-2. Berikutnya M titiknya 3,-1, koordinat bayangannya M aksen menjadi negatif 3,-1. Nah, adik-adik, setelah kita dapatkan titik koordinat dan koordinat bayangannya, sekarang kita gambarkan titik-titik tersebut pada bidang koordinat sebagai berikut. Nah, pertama kita gambarkan titik J, K, L, M. Titik J 2,2 di sini, K 7,4 di sini, L 9,-2 di sini, dan M 3,-1 ada di sini. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk segi 4 JKLM. Selanjutnya kita gambarkan titik koordinat bayangannya J aksen negatif 2,2 ada di sini. Titik K aksen negatif 7,4 ada di sini. Kemudian L aksen negatif 9,-2 ada di sini. Dan M aksen negatif 3,-1 ada di sini. Kemudian keempat titik ini kita hubungkan dengan garis sehingga membentuk segi 4 bayangan dari segi 4 JKLM. Nomor 3B, trapesium dengan titik sudutnya di D 4,0, E negatif 2,4, F negatif 2,-1 dan G 4,-3. Trapesium tersebut direfleksikan terhadap titik asal. Perhatikan tabel berikut ini. Kita ketahui titik koordinat D, E, F, G sebagai berikut dan refleksi terhadap titik asal, maka X dan Y keduanya kita kalikan dengan tanda negatif. Maka kita dapatkan koordinat bayangan untuk titik D 4,0, X yaitu 4 dan Y yaitu 0, kita kalikan keduanya dengan tanda negatif. 4 dikali negatif menjadi negatif 4 dan 0 dikali dengan negatif tetap 0. Sehingga kita dapatkan D aksen yaitu negatif 4,0. Kemudian titik E negatif 2,4, keduanya kita kalikan dengan tanda negatif. Negatif 2 dikali negatif menjadi positif 2 dan positif 4 dikali dengan negatif menjadi negatif 4. Sehingga kita dapatkan koordinat bayangan E aksen sama dengan 2,-4.
Begitu pula dengan koordinat F, negatif 2, negatif 1, keduanya kita kalikan dengan tanda negatif, mendapatkan F aksen 2,1. Dan titik G, 4, negatif 3, keduanya kita kalikan dengan tanda negatif, maka mendapatkan G aksen negatif 4,3. Selanjutnya, kita gambarkan pada bidang koordinat, masing-masing titik-titik koordinat dan bayangannya. Selanjutnya kita gambarkan trapesium DEFG dengan koordinat D 4,0 ada di sini, E negatif 2,4 ada di sini, F negatif 2, negatif 1 ada di sini, dan G 4, negatif 3 ada di sini. Kemudian keempat titik tersebut kita hubungkan dengan garis sehingga membentuk trapesium DEFG. Setelah itu kita gambarkan titik koordinat bayangan. D aksen negatif 4,0 ada di sini, E aksen 2, negatif 4 ada di sini, F aksen 2,1 ada di sini, G aksen negatif 4,3 ada di sini. Kemudian keempat titik bayangannya ini kita hubungkan dengan garis sehingga membentuk trapesium refleksi dari trapesium DEFG. Selanjutnya nomor C, segitiga ABC dengan titik sudutnya di A 4, negatif 2, B 4,2 dan C 6, negatif 2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk menjawabnya, perhatikan tabel berikut ini. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti menjadi koordinat Y, X. Artinya, posisinya kita balik saja ya antara X dengan Y. Kemudian kita ketahui titik koordinat ABC sebagai berikut. Maka untuk titik A 4, negatif 2, koordinat bayangan A aksen menjadi negatif 2,4. Posisi Y menjadi X dan posisi X menjadi Y. Berikutnya B titik 4,2, B aksennya menjadi 2,4. Titik C 6, negatif 2, C aksennya menjadi negatif 2,6. Setelah kita dapatkan titik-titik koordinatnya, kita gambarkan pada bidang koordinat sebagai berikut ini. Kita gambarkan segitiga ABC dengan koordinat A 4, negatif 2 ada di sini, B 4,2 ada di sini, C 6, negatif 2 ada di sini. Kemudian ketiga titik ini kita hubungkan dengan garis sehingga membentuk segitiga. Selanjutnya kita letakkan titik-titik koordinat bayangannya. A aksen negatif 2,4 ada di sini, B aksen 2,4 ada di sini, dan C aksen negatif 2,6 ada di sini. Kemudian ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan garis sehingga membentuk segitiga. Nah, segitiga berwarna hitam inilah yang merupakan refleksi dari segitiga yang berwarna merah terhadap garis Y sama dengan X. Selanjutnya D, segitiga OPQ dengan titik sudutnya di O negatif 2,1, P 0,3 dan Q 2,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Perhatikan tabel berikut ini. Refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka hasil refleksinya menjadi buka kurung negatif Y, negatif X. Artinya langkah pertama kita tukar posisinya antara X dengan Y, kemudian keduanya kita kalikan dengan tanda negatif. Untuk titik O negatif 2,1, di sini X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 1. Untuk koordinat bayangannya, O aksen menjadi negatif 1,2. Caranya, kita pindah lokasinya antara X dengan Y menjadi Y dengan X. Pertama kita perhatikan angka-angkanya di titik O, angka-angkanya adalah 2,1. Maka koordinat bayangannya menjadi 1,2. Nah, kemudian kita perhatikan tandanya. Tanda negatif menjadi positif dan tanda positif menjadi negatif. Perhatikan angka negatif 2 di titik O menjadi positif 2 di titik O aksen. Kemudian angka 1 di titik O menjadi negatif 1 di titik O aksen. Kemudian titik P 0,3 hasil refleksinya P aksen menjadi negatif 3,0. Caranya titik 0,3 kita pindah menjadi 3,0. Kemudian tanda positif menjadi negatif dan negatif menjadi positif gitu ya. Di sini kan 3 ini positif, maka dia menjadi negatif 3.
Selanjutnya titik Q 2,2, maka hasil koordinat bayangannya Q aksen negatif 2, negatif 2. Karena sama-sama angka 2,2, maka setelah kita pindahkan juga hasilnya tetap 2,2 dan keduanya kita kalikan dengan tanda negatif. Berikutnya akan kita gambarkan pada bidang koordinat Kartesius sebagai berikut ini. Segitiga OPQ kita gambarkan dengan titik O negatif 2,1 ada di sini, titik P 0,3 ada di sini, dan Q 2,2 ada di sini. Kemudian ketiga titik ini kita hubungkan dengan garis membentuk segitiga. Selanjutnya kita gambarkan koordinat bayangan. O aksen negatif 1,2 ada di sini, P aksen negatif 3,0 ada di sini, Q aksen negatif 2, negatif 2 ada di sini. Kemudian ketiga titik ini kita hubungkan dengan garis sehingga membentuk segitiga. Nah, segitiga yang berwarna hitam ini merupakan hasil refleksi atau bayangan dari segitiga berwarna merah. Selanjutnya nomor 3E, segi 4 WXYZ dengan titik sudutnya di W 2, negatif 1, X 5, negatif 2, Y 5, negatif 5, dan Z 2, negatif 4. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Perhatikan tabel berikut ini. Refleksi terhadap garis Y sama dengan H. H di sini adalah suatu konstanta, maka hasil refleksinya X-nya tetap, tetapi nilai Y berubah. Rumusnya adalah 2H dikurang Y, dengan H adalah suatu konstanta. Pada soal ini, H sama dengan 2. Kemudian kita ketahui titik koordinat WXYZ seperti berikut ini. Nah adik-adik, untuk refleksi garis Y sama dengan 2, ini nilai X-nya tetap ya. Jadi kita dapat menuliskannya X-nya tetap tidak berubah. Kita perhatikan hanya untuk nilai Y-nya saja. Koordinat bayangan W untuk titik Y-nya itu kita gantikan H dengan 2 karena di sini Y sama dengan 2, maka kita tuliskan 2 dikali 2 dikurang negatif 1. Nah, negatif 1 ini kita dapatkan dari nilai Y di titik W negatif 1. Sehingga kita dapatkan 2 kali 2 itu hasilnya 4, negatif dikali negatif itu hasilnya positif, sehingga 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan koordinat bayangan W aksen menjadi 2,5. 2-nya itu tetap dari titik awal, 5-nya itu dari hasil perhitungan. Untuk titik X 5, negatif 2, maka hasil koordinat bayangannya X aksen 5,6. 5-nya itu tetap dari awal, 6-nya itu kita dapatkan dari koordinat bayangan X 2 dikali 2 dikurang negatif 2. Hasilnya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian titik Y 5, negatif 5, bayangannya Y aksen menjadi 5,9. 9 itu didapat dari koordinat bayangan Y 2 kali 2 dikurang negatif 5 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian titik Z 2, negatif 4, Z aksen sama dengan 2,8. 8 itu kita dapatkan dari koordinat bayangan Z 2 dikali 2 dikurang negatif 4, sehingga 4 tambah 4 sama dengan 8. Setelah kita dapatkan titik-titiknya, kita gambarkan pada bidang koordinat sebagai berikut ini. Selanjutnya adik-adik kita gambarkan segi 4 WXYZ dengan titik sudutnya W 2, negatif 1 ada di sini, X 5, negatif 2 ada di sini, Y 5, negatif 5 ada di sini, dan Z 2, negatif 4 ada di sini. Selanjutnya kita hubungkan keempat titik ini dengan suatu garis sehingga membentuk segi 4 WXYZ. Selanjutnya kita gambarkan koordinat bayangan W aksen 2,5 ada di sini, X aksen 5,6 ada di sini, Y aksen 5,9 ada di sini, dan Z aksen 2,8 ada di sini. Kemudian keempat titik sudut ini juga kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk suatu segi 4. Nah, segi 4 yang berwarna hitam ini merupakan hasil refleksi dari segi 4 berwarna merah terhadap garis Y sama dengan H. H di sini adalah 2.